Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan Olimpiade Chess di Chennai Kota di India. Kali ini akan mempertemukan tuan rumah India 2 melawan Uzbekistan. Di sini partai yang sangat keren antara Gukesh dan Nodirbek. Gukesh adalah orang yang 9 kali pertandingan mendapatkan poin 8,5. Kali ini akan bertanding dengan Uzbekistan. Apakah rekornya akan terhentikan? Untuk putih dipegang oleh Gukesh, dan untuk putih Gukesh dan hitam adalah Nodirbek dari Uzbekistan. Mari kita saksikan untuk 70 langkah dalam pertandingan kali ini. Yang pertama, putih maju dengan pion di D4, hitam kuda F6 dibalas pion di C4. Di sini terbentuklah Indian defense dan dilanjutkan pion maju di E6, kuda maju di F3 dibalas hitam pion maju D5 mengajak pertukaran. Di sini kuda putih di C3 dan hitam melanjutkan dengan gajah maju di B4, dan di sini diantisipasi dengan skak dengan menteri di A4. Di sini ditutup dengan kuda dan dilanjutkan putih pion di E3. Pertandingan dilanjutkan dengan hitam melakukan rokade pendek dan putih D2 untuk mengamankan kuda, dan dilanjutkan pion maju di A5. Putih menjawab dengan pion maju di A3, gajah makan kuda di C3 dan dimakan kembali dengan gajah putih. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda mundur di E7 dan dijawab putih dengan mundur menteri di C2. Hitam lanjut dengan pion maju di B6 dan putih menjawab dengan pion maju di B3 dan dilanjutkan gajah maju di A6. Pada langkah ke-11 kedua pemain masih melakukan pengembangan perwira dan dilanjutkan pion maju di A4 dan dilanjutkan kuda maju di E4. Gajah mundur di B2 mengamankan ancaman dari kuda hitam dan dilanjutkan kuda di C6. Dijawab putih dengan gajah di A3 untuk mengantisipasi gerak kuda di posisi B4. Dan di sini hitam melanjutkan pertandingan dengan kuda di B4 dan dimakan langsung oleh putih, dimakan kembali dengan pion hitam. Di sini pertandingan dilanjutkan gajah geser di D3, kuda kabur di F6 dan dilanjutkan putih rokade pendek. Pertandingan dilanjutkan dengan hitam maju C5 mengajak pertukaran pion pusat putih dan dilanjutkan pion makan pion, dimakan kembali dengan pion dan dilanjutkan pion maju di E4 mengajak pertukaran, dan di sini diterima saja oleh hitam dan dimakan kembali dengan gajah putih dan dilanjutkan benteng geser di A7 menghindari ancaman dari putih. Pada langkah ke-20 kedua pemain masih pengembangan perwira dan akan bersiap mulai penyerangan, dimulai dengan kuda geser di E5 dan dilanjutkan menteri geser di D6. Di sini putih menjawab dengan benteng di E1 dan dibiarkan untuk kuda putih dimakan oleh menteri karena itu sebenarnya jebakan. Karena jika kuda dimakan dengan menteri maka akan terjadi skak dan ancaman untuk ster hitam. Pertandingan kali ini dilanjutkan dengan kuda makan gajah di E4, dimakan kembali dengan menteri putih dan dilanjutkan benteng geser di D8 dan dilanjutkan menteri geser di F3, dilanjutkan hitam menggeser menteri di C7 dan dilanjutkan putih benteng geser di D1 mengajak pertukaran, dan di sini tidak diterima hitam melainkan mundurkan bentengnya saling memperkuat untuk menguasai lajur D. Di sini saja putih langsung makan benteng hitam dan dimakan kembali oleh hitam dan dilanjutkan benteng diadu dengan benteng dan dilanjutkan benteng geser di C8 karena tidak dimakan ya, karena jika dimakan maka akan ada satu langkah kemenangan oleh putih. Maka pertandingan ini dilanjutkan dengan menggeser menteri di G3 dan dilanjutkan pion maju di H5
Putih menjawab dengan pion maju di H3 dan dilanjutkan benteng geser di D8 mengajak pertukaran, dan di sini langsung diterima saja oleh Guges dan dimakan kembali dengan menteri hitam. Pertandingan dilanjutkan kuda geser di D3 untuk ancaman pion di C5 dan dilanjutkan pion maju di H4 mengancam menteri putih. Menteri geser di E3 memperkuat ancaman pada pion di C5. Dan di sini dilanjutkan gajah hitam geser di B7 dan dilanjutkan pion maju di F3. Sekali lagi putih belum memakan pion gratis hitam, dan dilanjutkan menteri geser di D6 dan putih menjawab dengan raja geser di F1. Sekali lagi belum makan pion gratis dan dilanjutkan pion makan maju di E5. Di sini langsung saja pion gratis dimakan, sekaligus memberikan ancaman pada gajah hitam. Gajah menghindar di C8 dan dilanjutkan raja geser di E1. Pertandingan dilanjutkan gajah geser di F5, putih pion maju di A5, persiapan menjadi perwira, dan di sini diantisipasi dengan menteri geser di C7, pion tetap maju di A6 dan dilanjutkan gajah geser di C8 ancaman untuk pion, dan di sini dilanjutkan kuda geser di D3 dijawab hitam dengan pion makan gajah di A6 dan dimakan kembali pion hitam di E5 oleh menteri hitam, sekaligus mengajak pertukaran menteri. Di sini ditolak oleh hitam, melainkan geser di B6 dan dilanjutkan putih geser kuda di C5, dan di sini menteri geser di A5 dan dilanjutkan raja geser di D1, dilanjutkan hitam skak di D8, raja geser di C2 dan dilanjutkan gajah geser di C8. Pada langkah ke-43 kedua tim sudah melakukan serangan dan pertukaran perwira masing-masing. Di sini hitam memiliki 4 pion dan putih memiliki 5 pion dengan perlawanan antara kuda dan gajah. Di pertandingan ini dilanjutkan kuda geser di E4 dijawab hitam dengan gajah di E2 dan dilanjutkan raja geser di B2, menteri geser di A8 dan dilanjutkan kuda geser di C5. Hitam mulai melakukan skak di A3 dan dilanjutkan raja mundur di B1 dan dilanjutkan pion maju di G6, sekaligus persiapan menggeser gajahnya untuk melakukan skak pada raja. Di sini pertandingan dilanjutkan raja geser di C2 kembali diskak oleh hitam dan ditutup kembali dengan menteri. Di sini hitam melakukan skak dengan gajah, raja ditutup dengan kuda di E4 dan dilakukan lagi menteri geser di A7. Sangat fleksibel sekali pergerakan menteri oleh hitam dan dilanjutkan raja geser di D3. Pertandingan dilanjutkan menteri geser di G1 dan dilanjutkan raja di C2. Hitam menjawab dengan menteri geser di C5 dan dilanjutkan menteri geser di D2. Pertandingan dilanjutkan menteri geser di G1 langkah bolak-balik dan dijawab raja di C2, dilanjutkan menteri di A1 dan dilanjutkan raja kembali di D3. Pertandingan dilanjutkan menteri kembali lagi di G1 dan dilanjutkan menteri putih di E2, dilanjutkan menteri geser di A7. Di sini hitam mulai melakukan langkah fleksibel yang dilakukan oleh menterinya, bolak-balik dan melakukan skak pada putih. Di sini dilanjutkan menteri di E3 sekaligus mengajak pertukaran, dan di sini tidak diterima hitam melainkan melakukan gerakan di A2 dan dilakukan raja di D4 sekaligus membiarkan pion gratis dimakan langsung oleh putih dan dilanjutkan kuda geser di G5. Pertandingan dilanjutkan pion maju di F6 memberikan ancaman pada kuda dan dilanjutkan skak oleh putih, raja geser di G7 dan kembali di skak di E7 dan dilanjutkan raja di H6, dan di sini kuda geser di
Setelah kuda di F7, pertandingan dilanjutkan raja di H5, dan di sini dilanjutkan raja geser di C5. Hitam menjawab dengan pion dimakan menteri di F3, dan dilanjutkan putih juga makan pion di F6, dan dilanjutkan skak dengan menteri hitam, pion dimakan oleh raja, hitam makan pion di H3. Pada pertandingan ini dilanjutkan kuda geser di E5, dan dilanjutkan hitam skak di D2, raja menghindar di B5, kembali di skak hitam dengan gajah di D7, dan di sini raja geser di C5. Ini jika dianalisis melakukan langkah blunder menggeser raja, karena setelah ini akan dilakukan skak kembali dengan menteri hitam, dan dilanjutkan raja kembali di B4, dan gajah putih menempati posisi penting yaitu F5. Pertandingan dilanjutkan menteri geser di H8, dan dilanjutkan ditutup dengan menteri putih, menteri menghindar di D8, dan hitam menggeser menteri di G7. Pada langkah ke-72, putih melakukan blunder yang langsung dihukum saja oleh hitam dan akhirnya menyerah, dimulai dengan kuda geser di F3. Teman-teman bisa tahu langkah apa yang dilakukan oleh hitam yang membuat putih menyerah, yaitu tepat sekali, yaitu di B7. Dan pada pertandingan ini Kukes menyerah. Karena jika dilanjutkan, hitam akan mendapatkan kuda gratis, dan di sini pion hitam pasti akan jadi pemenang. Oke, pada pertandingan ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Bisa di subscribe, like,